warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosida. Saya Angelina. Saya Ranti Fitri Darsi. Kami dari Program Studi Pendidikan Kimia Angkatan 2018 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi larutan elektrolit dan non-elektrolit pada konten pengobatan tradisional. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, teman-teman semua mengetahui salah satu pengobatan tradisional Kepulauan Riau. Yang kedua, teman-teman mengetahui keterkaitan larutan elektrolit dan non-elektrolit pada pengobatan tradisional. Kira-kira ini gambar apa ya? Ya, benar. Sebagaimana yang kita ketahui, hampir semua bagian dari pohon kelapa dapat dimanfaatkan orang, seperti daunnya yang bisa kita manfaatkan untuk membuat atap rumah, batang pohonnya bisa kita gunakan untuk membuat jembatan, daun kelapa yang muda bisa kita gunakan untuk membuat ketupat, dan air dari buah kelapa muda bisa kita minum, serta daging buah kelapa yang tua bisa kita olah menjadi bahan masakan makanan, yaitu santan. Cara memilih kelapa muda menurut pengetahuan masyarakat Kepulauan Riau, yang pertama itu adalah memperhatikan kulit kelapanya. Nah, di mana kulit kelapa muda itu berwarna hijau, dan kalau kulit kelapa tua itu kulitnya terlalu agak kecoklatan. Nah, yang kedua itu kita perhatikan pada lingkaran di ujung batok. Nah, biasanya pada kelapa muda batoknya itu terdapat lingkaran, bisa menandakan bahwa kelapa tersebut masih muda atau sudah terlalu tua. Nah, pada kelapa muda lingkaran memiliki tidak terlalu besar. Dan selanjutnya itu adalah mengguncang kelapa. Nah, kita mengguncangkan dulu kelapanya. Biasanya kelapa muda itu memiliki air yang lebih banyak dibandingkan dengan kelapa tua. Nah, selanjutnya itu kita melakukan tepuk-tepuk kelapa. Nah, manfaat dari untuk menepuk-nepuk kelapa ini adalah agar kita mengetahui getaran yang terasa saat menepuk kelapa tersebut. Nah, sehingga kita bisa merasakan di dalam ini pasti bahwa kelapa tersebut mengandung daging yang seperti lendir. Nah, kalau dagingnya itu agak sedikit, nah maka itu merupakan kelapa muda. Kemudian, menurut pendapat masyarakat Kepulauan Riau, cara pengambilan kelapa muda yang untuk dijadikan obat, kelapanya tidak boleh terjatuh menyentuh tanah. Nah, akan tetapi mereka menggunakan tali. Nah, disambut, diulurkan ke bawah perlahan demi perlahan, dan disambut oleh orang yang ada di bawah tersebut. Di dalam air kelapa muda mengandung 3 gram serat, 46 kalori, serta kandungan elektrolit tinggi, terutamanya kalium. Tidak hanya itu, air kelapa muda juga mengandung zat besi dan vitamin C, dan 94% dari air kelapa muda merupakan air, dan kandungan lemaknya sangat sedikit. Kandungan-kandungan ini yang membuat air kelapa muda amat baik untuk mengembalikan cairan tubuh setelah beraktivitas, yang mana air kelapa muda baik dalam melancarkan sistem pencernaan. Mengapa air kelapa dapat menetralisirkan racun? Menurut penelitian yang dilakukan di Nigria, seperti dikutip dari jurnal Nutri-Food Research Center, menunjukkan bahwa air kelapa muda dapat meringankan gejala keracunan akibat chloramphenicol, zat antibiotik yang bisa menekan produksi sel darah merah dalam tubuh. Selain itu, masih dari penelitian ini,
air kelapa muda mengandung mineral dan elektrolit yang memiliki sifat isotonis sehingga cocok untuk merehidrasi tubuh. Karena seperti yang diketahui, keracunan biasanya membuat cairan tubuh hilang dan menderita dehidrasi. Selain itu, air kelapa muda juga mengandung vitamin C yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sehingga tak heran kenapa air kelapa muda selalu dianjurkan untuk diminum bagi mereka yang sedang keracunan. Mengapa air kelapa dapat menetralisirkan racun? Menurut penelitian yang dilakukan di Nigria seperti dikutip dari jurnal Nutri-Food Research Center, menunjukkan bahwa air kelapa muda dapat meringankan gejala keracunan akibat chloramphenicol, zat antibiotik yang bisa menekan produksi sel darah merah dalam tubuh. Selain itu, masih dari penelitian ini, air kelapa muda mengandung mineral dan elektrolit yang memiliki sifat isotonis sehingga cocok untuk merehidrasi tubuh. Karena seperti yang diketahui, keracunan biasanya membuat cairan tubuh hilang dan menderita dehidrasi. Selain itu, air kelapa muda juga mengandung vitamin C yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sehingga tak heran kenapa air kelapa muda selalu dianjurkan untuk diminum bagi mereka yang sedang keracunan. Apa yang dimaksud dengan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Adapun contoh dari larutan elektrolit adalah yang pertama, larutan asam sulfat, yang kedua, natrium hidroksida, yang ketiga, garam dapur atau NaCl, yang keempat, asam cuka atau CH3COOH, dan yang kelima adalah amonium hidroksida. Sedangkan contoh dari larutan non-elektrolit adalah larutan gula dan larutan urea. Berdasarkan kuat lemahnya daya hantar listrik, larutan elektrolit dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, larutan elektrolit kuat, dan yang kedua, larutan elektrolit lemah. Nah, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah? Ya, larutan elektrolit kuat adalah larutan elektrolit yang mengalami ionisasi. Indikator pengamatannya meliputi lampu menyala terang dan terdapat gelembung pada elektrode. Contohnya larutan H2SO4, larutan NaOH, dan larutan NaCl. Nah, sedangkan larutan elektrolit lemah adalah larutan elektrolit yang mengalami sedikit ionisasi atau terion tidak sempurna. Indikator pengamatannya meliputi lampu tidak menyala atau menyala redup dan terdapat gelembung pada sekitar elektrode. Contohnya larutan CH3COOH dan larutan NH4OH. Nah, perbedaan antara larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah selengkapnya dapat kalian lihat pada tabel berikut ini. Nah, ini merupakan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada saat uji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, yang pertama ada kabel, kemudian baterai, gunting, lampu, lakban, dan tidak lupa air kelapa yang akan kita uji nanti untuk uji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke teman-teman, ini adalah cara kerja uji larutan elektrolit dan non-elektrolit pada air kelapa. Nah, kita punya dua baterai, kemudian kita satukan, pertemukan
kutub positif dan kutub negatif. Kemudian pasang lampu pada kabel berwarna merah. Kemudian ini merupakan kabel merah dan hitam ya. Nah, jadi teman-teman, dapat disimpulkan dari uji tadi bahwa lampu menyala terang tetapi tidak memiliki gelembung. Nah, jadi uji tersebut merupakan uji larutan elektrolit lemah. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan pembahasan kita pada video kali ini? Nah, tanpa kita sadari, kegiatan yang kita lakukan setiap harinya juga bisa berkaitan dengan kimia. Jadi, jangan hanya menganggap kimia adalah sesuatu hal yang berbahaya dan harus kita hindari. Nah, teman-teman, jangan lupa ya untuk mempelajari materi kimia yang lainnya. Karena materi kimia itu dan pembelajaran kimia itu asik loh, dan berkaitan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu seperti di lingkungan sekitar kita, yaitu adalah alam. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.